Noda di lantai itu menjadi lebih gelap. Bentuknya berubah, tampak seperti wajah manusia. Wajah seorang laki-laki dengan ekspresi sedih. Maria merinding ketakutan dan mencoba membersihkan lagi lantai bernoda itu, mengoreknya berulang-ulang. Tapi noda berbentuk wajah tersebut tidak bisa hilang. Dukung channel ini dengan subscribe, tekan tombol merahnya, bunyikan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Di antara kebun-kebun zaitun dan anggur yang subur di wilayah Andalusia, di kaki Bukit Sierra Mahina, ada sebuah kota bernama Belmes de la Moraleda. Kota yang dihuni oleh sekitar 2.000 orang ini menawarkan pemandangan yang indah dan menakjubkan. Sayangnya, bukan produksi minyak zaitun atau pemandangannya yang membuat kota ini terkenal, melainkan fenomena aneh yang terjadi di sebuah rumah di sana. Semuanya bermula 49 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 Agustus 1971. Di sebuah rumah tua bercat putih di Jalan Calle Real nomor 5, hiduplah seorang perempuan bernama Maria Gomez Pereira dan keluarganya. Suatu hari ketika Maria sedang memasak di dapur, dia melihat ada noda aneh di lantai. Dia tidak pernah melihat noda seperti itu sebelumnya. Tentunya noda-noda di lantai sangat mengganggu bagi ibu-ibu pecinta kebersihan seperti Maria. Dia segera mengepel lantai yang kotor itu dengan cairan pembersih dan juga menyikatnya keras-keras. Tapi noda itu tidak bisa hilang, sehingga akhirnya Maria menyerah. Keesokan harinya, dia lihat noda itu menjadi lebih gelap. Bentuknya berubah, tampak seperti wajah manusia. Wajah seorang laki-laki dengan ekspresi sedih. Maria merinding ketakutan dan mencoba membersihkan lagi lantai bernoda itu, mengoreknya berulang-ulang. Dia berteriak memanggil suaminya Juan dan anaknya Miguel untuk membantunya. Tapi tetap saja noda itu tidak bisa hilang. Mereka memanggil tetangga untuk menyaksikan keanehan tersebut. Salah seorang tetangga bilang wajah di lantai itu mirip dengan gambar kuno yang ada di gereja Jaén dekat kota mereka. Karena merasa terganggu, akhirnya Juan, suami Maria, mengambil kapak dan menghancurkan bagian lantai yang terkena noda itu, lalu melapisinya dengan adonan semen baru. Seminggu berlalu, semua berjalan normal seperti biasa, seolah-olah sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa. Tiba-tiba, tanggal 8 September, wajah yang sama muncul lagi di bagian lantai yang sama, tepat di depan mata Maria, dengan ekspresi yang lebih sedih. Maria dan keluarganya kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Rumor tentang penampakan wajah di lantai dengan cepat beredar. Para tetangga berduyun-duyun datang untuk melihat wajah misterius yang kemudian terkenal dengan nama La Pava itu. Ketika kabar tentang La Pava sampai ke telinga wali kota Belmes, dia memutuskan untuk turun tangan. Wali kota memerintahkan bagian lantai yang bergambar La Pava dipotong dengan hati-hati dan diamankan untuk dianalisis. Anehnya, tidak lama kemudian, muncul penampakan wajah lain di ruangan yang sama. Keluarga Maria akhirnya mendatangi Dewan Kota untuk meminta bantuan. Dan Dewan Kota menyarankan agar dapur mereka segera dibongkar dan digali.
Mungkin ada sesuatu di bawah sana yang menyebabkan munculnya noda aneh berbentuk wajah itu. Ketika penggalian dilakukan dan mencapai kedalaman sekitar 3 meter, para penggali menemukan sesuatu yang mengerikan. Ada kerangka-kerangka manusia di dalamnya. Sebagian di antaranya tidak memiliki tengkorak. Setelah diteliti, lokasi rumah Maria dulunya adalah area pemakaman Katolik yang ada sejak abad 17. Sebelumnya, penduduk Muslim pada masa kekuasaan dinasti Umayyah juga dikubur di sana. Sebelumnya lagi, tempat itu merupakan lahan pekuburan Romawi. Jadi lokasi rumah Maria pernah menjadi tempat peristirahatan terakhir selama lebih dari 1000 tahun. Kerangka-kerangka itu lalu dikubur secara Katolik di pemakaman umum. Lantai rumah keluarga Maria diperbaiki dan dapurnya dibangun kembali. Dengan ditemukannya kerangka-kerangka tanpa tengkorak, banyak orang yang yakin bahwa penampakan wajah-wajah Belmes berhubungan dengan roh-roh gentayangan. Roh-roh itu ingin berkomunikasi dan menunjukkan eksistensi mereka dengan cara menampakkan diri di lantai. Keyakinan ini diperkuat dengan hasil analisis lab yang menunjukkan tidak adanya goresan cat atau pewarna pada kepingan lantai. Akhirnya teka-teki wajah Belmes terpecahkan. Masalahnya sudah selesai. Setelah kerangka-kerangka dipindahkan dan dikuburkan kembali secara layak dengan ritual keagamaan, roh-roh gentayangan bisa beristirahat dalam damai. Sayangnya, kedamaian itu tidak berlangsung lama. 2 minggu kemudian, La Pava dan wajah-wajah lain kembali bermunculan. Jumlahnya lebih banyak dan bahkan lebih besar, berpindah-pindah. Wajah itu bisa muncul pada saat yang bersamaan, lalu menghilang, dan terlihat lagi pada waktu yang lain atau digantikan oleh bentuk wajah lain. Ada penampakan wajah laki-laki, perempuan, dewasa, dan anak-anak. Ekspresi pada wajah-wajah itu juga sering berubah. Kadang tampak serius, kadang tersenyum, kadang tampak sangat menderita, kadang tampak berkerut-kerut mengerikan. Pada titik ini, kabar tentang wajah-wajah Belmes tidak hanya terdengar di Spanyol, tapi juga sampai ke luar negeri. Para turis yang penasaran berdatangan memenuhi rumah Maria untuk menyaksikan fenomena itu. Di antara mereka ada mahasiswa, polisi, wartawan, pendeta, orang-orang yang skeptis, dan peneliti. Pada awal tahun 1972, seorang parapsikolog Spanyol bernama Herman de Argumosa datang ke Belmes bersama tim penyelidik. Dalam ekspedisinya, Herman juga melibatkan parapsikolog Jerman yang terkenal, Dr. Hans Bender dari Universitas Freiberg. Para psikolog ini berbeda ya dengan psikolog dan paranormal. Para psikolog tugasnya melakukan kajian kritis terhadap fenomena paranormal atau supranatural seperti telepati, reinkarnasi, penampakan, dan lain-lain, kemudian berusaha mencari penjelasannya secara ilmiah. Herman dan Hans melakukan pengujian pada semen lantai untuk melihat apakah ada pewarna, cat, atau bahan kimia lain yang bisa menyebabkan timbulnya noda seperti itu. Bahkan mereka juga melakukan pemindaian radioaktif dan sinar X. Tapi semua hasil tesnya negatif. Kru televisi Jerman merekam semua eksperimen mereka untuk menghindari kemungkinan penipuan dan kecurangan. Kedua para psikolog itu lalu memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka memberi nama dan menomori tiap-tiap wajah dan mempelajari karakteristiknya. Mereka juga memotret area lantai perbagian dan juga memetakan rumah Maria. Kemudian lantai dapur ditutup dengan kain dan tepinya dilapisi dengan lilin untuk mencegah tangan-tangan iseng. Semua pintu dan jendela juga disegel dengan lilin. Seorang notaris hadir untuk menyaksikan penyegelan ruangan dan kru televisi Jerman terus merekam semua prosesnya.
Dapur sementara dibangun di bagian lain rumah Maria. Lalu semuanya pergi dengan rasa puas dan yakin bahwa tidak akan ada yang bisa merusak tempat kejadian tanpa ketahuan. Tiga bulan berlalu. Para peneliti secara resmi membuka ruangan tersebut di hadapan banyak saksi dan melepas penutup lantainya. Mereka membandingkan penampakan yang muncul di lantai dengan hasil foto yang mereka ambil 3 bulan sebelumnya. Jelas terlihat wajah-wajah Belmes sudah berpindah tempat dan berubah. Foto-foto lantai, baik foto baru maupun lama, lalu dikirim ke Kodak dan diperiksa dengan hati-hati. Hasilnya, tidak ditemukan adanya rekayasa. Herman de Argumosa melanjutkan penyelidikannya. Sebagai pendukung metode Electronic Voice Phenomena atau EVP, yaitu metode perekaman suara dan bunyi dari aktivitas makhluk halus, Herman memasang mikrofon super sensitif di lantai. Hasilnya, terdengar banyak sekali suara dan bunyi misterius. Sebagian terdengar jelas, sebagian lagi samar-samar. Ada bunyi tangisan, erangan, dan bisikan. Ada juga kalimat-kalimat yang terdengar sangat jernih. Seperti halnya wajah-wajah yang muncul, suara-suara itu juga menunjukkan emosi yang berbeda-beda. Perekaman dengan EVP ini juga dilakukan oleh peneliti bernama Pedro Amoros dari Perkumpulan Penyelidik Paranormal Spanyol. Dalam koleksi rekamannya, suara dan bunyi yang terdengar bahkan terkesan lebih gelap dan jahat. Penyelidikan dengan EVP ini terus dilakukan oleh Pedro dan timnya sampai tahun 1990. Lalu muncul dugaan bahwa fenomena wajah-wajah Belmes adalah sebuah tautography. Ini adalah kemampuan psikokinetik yang memungkinkan seseorang memproyeksikan dan menggoreskan pikirannya pada suatu objek atau permukaan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Tersangka utamanya sudah pasti Maria. Pendukung teori tautography berpendapat bahwa ekspresi wajah-wajah di lantai identik dengan ekspresi emosi Maria dan kondisi mentalnya. Wajah-wajah itu pun cenderung muncul saat Maria berada di rumah. Ketika dia jauh dari rumah, aktivitas wajah-wajah itu mereda. Pendukung teori ini yakin penampakan akan berhenti jika Maria tidak lagi tinggal di rumah itu. Saat itu Maria dan keluarganya sudah pasrah. Mereka menerima keberadaan wajah-wajah Belmes dan berusaha beradaptasi dengan kemunculannya. Juan, suami Maria, kemudian meninggal di rumah itu setelah berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya. Kata-kata terakhir yang diucapkan Juan adalah dia bisa melihat makhluk-makhluk itu tersenyum dan menyambutnya. Setelah Juan meninggal, cucu-cucunya mengklaim pernah melihat wajah Juan di lantai. Tapi tidak ada foto-foto yang bisa membuktikan perkataan mereka. Tahun 2004, Maria meninggal dunia menyusul suaminya. Kematian Juan dan Maria ternyata tidak menyebabkan penampakan wajah di lantai berhenti. Perkumpulan Penyelidik Paranormal Spanyol, perkumpulannya Pedro Amoros, segera melakukan penyelidikan lagi dan melihat bahwa wajah-wajah itu masih bermunculan dengan ekspresi yang berubah-ubah dan lokasi yang berpindah-pindah. Bahkan muncul wajah baru yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Yang mengejutkan, tidak tampak wajah Maria di sana. Teori tautography yang pernah dikemukakan sebelumnya patah. Pada tahun 1990, Institusi Keramik dan Kaca Spanyol juga pernah melakukan investigasi. Mereka mengambil sampel semen dari lantai dan hasil penelitian mereka menunjukkan tidak adanya cat atau pewarna apapun pada semen. Lalu ada analisis yang dilakukan tahun 2014 oleh acara investigasi TV yang dibawakan oleh Quarto Milenio. Risetnya dikerjakan oleh insinyur kimia terkenal bernama Jose Javier Grassenia. Jose tidak mampu menghasilkan wajah-wajah seperti itu dengan cara apapun.
Dan dia juga menemukan bahwa wajah-wajah itu tidak dibuat dengan cat. Berdasarkan teknik dan pengetahuan ilmiah yang diterapkan dalam analisisnya, tidak ditemukan adanya elemen atau manipulasi eksternal. Sementara itu, mereka yang skeptis yakin fenomena wajah Belmes hanyalah sebuah penipuan dan hoaks. Beberapa para psikolog tidak percaya dengan metode EVP dan mereka menepis hasil rekaman para peneliti yang terlibat langsung. Menurut mereka, bisa saja suara atau bunyi yang terdengar adalah gema akustik dari percakapan yang terjadi di antara anggota keluarga Maria, atau sumbernya berasal dari luar rumah. Sebagian orang menuduh keluarga Maria yang membuat gambar-gambar itu untuk mencari sensasi, popularitas, dan uang. Mereka percaya dengan analisis yang menyatakan adanya tanda-tanda goresan cat dan pewarna yang terlihat di bawah sinar infrared. Beberapa penelitian lain menunjukkan adanya jejak bahan-bahan kimia yang sering terkandung dalam cat, seperti seng, timbal, dan krom. Surat kabar El Mundo adalah salah satu media yang yakin wajah-wajah Belmes adalah penipuan. Pada bulan November 2004, El Mundo memuat artikel yang membantah penelitian Pedro Amoros dan menuduhnya berbohong. Surat kabar itu mengklaim telah menemukan adanya kaitan antara pemerintah kota dan Pedro, dan ada kerjasama di antara mereka untuk menciptakan hoaks demi menarik turis. Tapi jika memang Maria atau keluarganya yang membuat gambar-gambar itu, bagaimana cara mereka melakukannya? Bagaimana caranya membuat gambar di depan mata banyak saksi dan ketika ruangan disegel rapat? Bagaimana caranya membuat wajah-wajah itu menghilang lalu muncul lagi dengan ekspresi yang berbeda-beda dengan bahan-bahan yang tidak bisa luntur? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah mendapatkan jawaban yang meyakinkan. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di dapur rumah Maria? Sulit untuk menyimpulkan dengan berbagai hasil penelitian yang kontradiktif. Wajah-wajah Belmes mungkin adalah salah satu misteri supranatural yang tidak akan pernah terpecahkan.